sampahnya udah ada. Oke. Terus alat yang kita butuhin juga cuman alat setrika gitu ya. Terus ada juga pengrajinnya, jadi langsung aja dikerjain gitu saat itu kita coba inovasinya. Tapi memang udah suka dengan yang namanya sustainability, konsep sustainability fashion gitu. Jadi kalau yang dilihat tuh warna hitam-hitam kecil-kecil itu dari plastik hitam, warna kuning dari plastik kuning, pink dari plastik pink gitu. Terus kok bisa nyatu itu gimana? Akhirnya kan bisa bikin tas itu ibu-ibunya sana? Ibu-ibunya, asal dikasih kesempatan, dikasih alatnya, dikasih wadahnya, mereka tuh hebat-hebat. Di Jakarta kita jual juga lewat bazar gitu ya, bazar kecil. Wah, responnya positif banget. Nah, waktu 2022 kita nggak pernah bisa ngeiyain permintaan perusahaan. Karena cuma punya 2 ibu-ibu. Sedangkan permintaannya, Mbak aku butuh 150 dalam waktu seminggu. Kalau bicara sampah pasti hal yang terbuang, pasti namanya sampah pasti terbuang kan. Tapi kalau sampah diolah lalu jadi cuan, nah ini sebenarnya sudah banyak sih. Tapi ini ada keunikan yang disodorkan dan dipamerkan, ditonjolkan oleh bintang tamu narasumber saya. Narasumbernya Don Cuan kali ini. Don Cuan kehadiran Mbak Sabrina. Apa kabar Mbak Sabrina? Halo Mas, baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Sabrina ini adalah founder Recycling Village. Bener ya Mbak ya? Betul Mas. Dari Lampung atau Jakarta? Asalnya Jakarta. Aslinya Jakarta. Jakartanya mana Mbak? Jakarta Selatan ya. Di Lenteng Agung. Anak Jaksel. Ini bahasanya harus gaul. Ini gaul. Ini anak Jaksel. Jaksel juga. Tapi selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan gitu loh. Terus kok bisa ke Lampung gimana sih? Aku ini ngomong kuliah di sana. Cerita awalnya dulu ya. Kenapa bisa Lampung? Karena ini Recycle Village ini ada di Lampung kan, pusatnya di Lampung. Dan Mbak Sabrina aslinya Jakarta. Kenapa milih ke Lampung, nggak di Jakarta aja? Oke, jadi awal kita mulai itu singkat cerita karena lagi main ke sana, ketemu komunitas pengrajin Mas di sana. Pengrajin apa itu? Pengrajin kain khas Lampung, namanya kain tapis. Kain tapis. Iya, jadi kayak bentuknya kain songket, kayak kain songket gitu, tapi namanya sama kain dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu gitu ya. Oke, kain tapis kain namanya. Oke. Gitu. Jadi disulam ya. Nah, cuman waktu itu kan 2021 tuh Mas. Jadi lagi COVID ya. Gitu. Nah, akhirnya kita ketemu dengan pengrajin, ngobrol-ngobrol, menemukanlah masalah tersebut bahwa perempuan di sana yang kebanyakan bekerja sebagai pengrajin. Gitu. Tapi karena COVID itu akhirnya ya mau nggak mau nggak ada sumber sumber ekonomi ya. Berarti itu berhenti produksi. Lumpuh, betul gitu. Nah selain lumpuh juga kita coba kulik-kulik lagi nih dari pengrajin-pengrajin di sana. Ternyata dalam produksinya tuh Mas bikin kain tapis Lampung tuh nggak sebentar, bisa 1 kain 1 bulan ya. Bisa Itu lebarnya berapa? Bisa 2 meteran ya? Lebarnya gitu? Ya gede, kayak kain songket aja gitu. Cuman memang ternyata dari upahnya juga sedikit banget yang mereka terima. Dia buruh ya istilahnya. Iya gitu. Nggak bikin sendiri terus dijual sendiri. Jadi ada ininya ya, apa namanya tuh? Yang ngambilnya lah ya tengkulaknya lah gitu kalau bahasanya gitu. Nah akhirnya tahu dari situ, sedih juga ya dengar ceritanya kalau dibayar sebulan itu bisa 300.000 gitu. Itu untuk pendapatan sebulan mereka gitu. Melihat problem itu ya udah akhirnya kita juga udah punya ide nih untuk ngolah sampah plastik jadi barang baru gitu ya. Ide itu dapat dari temennya yang asli Lampung itu, terus Sabrina diajak ke Lampung, atau memang pas main ke sana menemukan itu? Idenya itu dari YouTube. Jadi kita tuh emang sebenarnya aku tuh dari maksudnya dari zaman kuliah ya. Kuliahnya ambil jurusan apa sih? Jurusannya lebih jauh lagi nih Mas. Apa itu? Biomedical Engineering. Tapi memang udah suka dengan yang namanya sustainability, konsep sustainability fashion gitu. Jadi udah sering tuh kita research di brand-brand di luar, teknik-teknik pengolahannya itu seperti apa. Cuman waktu itu karena kuliah, habis kuliah juga kerja gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Nah akhirnya waktu di Lampung ya udah kepikiran untuk bikin aja karena semua materialnya udah ada. Sampah plastik di sana baik banget Mas di desa ya. Karena nggak ada peraturan tuh untuk, kalau di Jakarta kan ada tidak boleh penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah kalau di desa
daerah terpencil di Indonesia tuh belum ada. Belum Jadi ada. masih sangat umum dipakai ke pasar, warung dan lain-lain. Sampahnya udah ada. Oke. Terus alat yang kita butuhin juga cuma alat setrika gitu ya. Terus Iya, iya. ada juga pengrajinnya. Jadi langsung aja dikerjain gitu saat itu kita coba inovasinya. Itu pas YouTube mengenal YouTube itu baik di Malaysia, di Indonesia, terus di Jakarta, terus main ke Lampung menemukan untuk inilah mungkin mengimplementasikan passionnya Sabrina di Lampung itu istilahnya gitu ya. Tadi Sabrina jelasin kalau ini cuma pakai setrika, jadi alat di rumah pun bisa berarti. Betul. Kan? Aku penasaran Sabrina, dipraktekin dulu sebelum kita ngomong lebih jauh. Seperti apa sih plastik itu bisa digosok gitu? Bisa nggak? Kalau untuk dinyalain sekarang nggak bisa. Oke. Pas lihat alatnya ya. Iya, alatnya kayak apa? Nggak bawa ininya. Kan kalau setrika. Ini plastik kayak umumnya kan? Kalau kita beli pecel lele Iya, dan aku semuanya kasih kan? lihat ya. Jadi ini kita pakai kresek biasa. Oke. Nih kalau ke warung pasti dapet ya kresek-kresek. Terus yang kita gunain sebagai alas itu ini Mas. Yang biasa plastik bubble wrap pakai, gitu iya ya. bubble wrap gitu. Jadi ini untuk dasarnya nih. Ini yang kita gunakan. Oke, dimasukin ke dalam situ. Jadi biasanya ini mungkin aku kasih lihat sedikit ya, walaupun tidak bisa dipraktekkan. Ini kan kita jadiin dasar. Tergantung mau bikin segede apa gitu Oke. ya si bahannya. Tapi biasanya memang kita guntingnya kotak. Jadi bahan kita tuh selalu dimulai dari kotak ya. Gitu. Nah ini kita jadiin lapisan pertama. Mungkin gini ya. Ini jadiin lapisan pertama. Ini kalau setrikanya dicolokin nggak bisa ya? Bisa tapi harus ada alasnya. Karena saya lupa bawa ininya. Karena kan setrika nggak bisa langsung Bawa nempel apanya? ya. Kain. Kainnya betul. Kain. Coba nanti dicariin kru kain. Kain ini kalau ada Mas baking paper. Baking paper. Baking paper itu bisa boleh kalau Apa ada. itu baking paper? Buat Oh iya, buat roti. Iya, bapak-bapak nggak ngerti baking paper, taunya baking powder. iya gitu. Nah ini terus plastik ini Mas digunting-gunting aja. Oh digunting. Digunting. Seberapa kecil? Bebas. Nih kalau Bebas. contohnya kayak gini, itu kita gunting motif pita dari plastiknya. Ini kalau kayak gini kotak-kotak, kita gunting dia jadi persegi panjang. Kayak gitu. Jadi tergantung motif apa nih. Kalau kayak gini nih, ini kita gunting dia jadi kecil-kecil. Si putih-putihnya plastik putih, plastik Oh ini hitam. gunting bukan dicat atau apa ya? Bukan, jadi nggak ada catnya. Ini langsung 100% dari warna si plastiknya. Oh. Gitu. Ini langsung warna asli. Warna asli. Jadi kalau yang dilihat tuh warna hitam-hitam kecil-kecil itu dari plastik hitam, warna kuning dari plastik kuning, Oke. pink dari plastik pink gitu. Terus kok bisa nyatu itu gimana? Nah, itu disetrika, Mas. Disetrika lagi? Iya, disetrika dengan ini. Enggak, pertama tadi digunting-gunting. Gunting. Jadi kecil-kecil atau kotaknya seberapa lah terserah Iya. kita mau. Dah. Disusun di atas Disusun. bubble wrap ya. Bubble wrap. Iya. Itu enggak disetrika tapi kan? Belum disetrika. Itu hanya Iya. disusun bubble wrap. Iya, disusun. Buat apa tujuannya di bubble wrap? Bubble wrap ini biar lapisan dalamnya, biar dia lebih kuat atau tebal. Gitu. Gitu ya. Nih Contohnya contohnya mana? nih bahannya jadi. Oh jadinya kayak Jadi kayak gini, baru setelah itu kita jahit. Oh, plastiknya jadi gini. Nanti jadinya apa Mbak selain tas gitu, tempat tisu? Nah kalau sekarang kita masih fokusnya sih di produk aksesoris fashion ya Mas ya. Jadi masih di situ aja gitu. Coba kasihkan gunting ini, Mbak. Oke. Coba. Nah ini contohnya ya. Ya, Jadi biasanya ini gunting-gunting aja Mbak. nih ya. Biasanya kan ini mungkin kita pakai yang warna Merah atau apa? Putih, oke. Nah ini kan wujudnya masih kresek nih Mas, ya kan? Itu dalam harus kondisi bersih. Pasti harus Kalau Mbak Sabrina dan teman-teman itu nggak menerima bersih harus dicuci dulu. harus dicuci. Oh, Jadi oke. harus ada proses pencucian ya. Pakai ember biasa gitu kan? Ember biasa. Nggak harus pakai alat khusus. Iya enggak? betul. Oke. Ini Mm-mm. itu kita bikin dulu kayak gini nih Mas. Ini warna dasarnya itu warna biru. Oh, Bahannya oke. kan kelihatan ya biru yang paling dominan. Iya, heeh. Nah ini sekarang aku lagi pengen bikin bahan dasarnya dulu ya. Jadi dari kresek yang pertama digunting adalah bagian bawahnya, Oke. gitu ya. Karena kan bagian bawah tuh biasanya ada garisnya gitu ya. Ah. Nah ini kita simpan Oke. buat jadi motif. Terus habis itu biasanya bagian atasnya ini Oke. itu kita buang juga untuk si ininya. Oke, tuh. Gitu. Iya. Nah, Oke. ini ya. Terus setelah itu dia nih jadi kotak nih Mas. Heeh. Ini kan. Nah inilah yang kita gunakan sebagai si warna dasar.
Oke. gitu ya. Nah ini Ini biasa. kan buat bisa kalau kebetulan anak saya itu sekolah di alam. Suka melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan sustainability gini. Iya. Nanti tak usulin ke gurunya nanti. Boleh, ini bisa banget. Buat anak-anak juga mereka suka banget. Iya, apalagi ini kan udah nih Mas. Jadi dasar ya, jadi kotak. jadi dasar, tapi nggak rapi ya. Nggak rapi, oke. Kalau rapi lebih bagus lagi ya. Iya pasti. Nah di atas bubble wrap ini kita kasih warna dasarnya. Oh gitu, Warna dasar. Baru habis itu kita bikin motifnya. Motifnya itu bebas mau pakai warna langsung apa motifnya aja. di Langsung di atasnya. Oke. Ini misalnya aku sekarang bikin motif abstrak ya. Oke. Kalau abstrak itu kita hanya gunting-gunting aja. Oh, ini guntingnya apa nih? Oh, iya. Nggak setajam silet. Iya. Nah ini jadi kayak disusun aja. Oke. Gunting yang banyak. Nah, itu ya jadi giniin. Terus ada juga kita biasanya bikin motif pita. Mau lihat nggak Mas? Boleh, Cara boleh. bikin pita ya. Kok pakai itu? Nah, tadi kan kita udah buang ya tadi yang bagian tangannya kresek gitu kan. Nah dia itu tuh punya ujung ini nih, punya ujung si ininya. Nah dari ini kita gunting aja sedikit bagian atasnya. Oke. Terus habis itu nih dibuka. Nah dari sini dia jadi pita gitu. Oke. Cuman ya memang ya harus digunting lagi ya. Dirapiin lagi ya. Dirapiin lah biar dia lebih terbentuk gitu. Nah gitulah cara kita bikinnya. Oke. Motif-motif ini. Nah kalau Tempel. selesai pokoknya nanti semua disusun di atas tadi. Oke. Langsung disetrika. Di atas plastiknya gitu. Iya gini, tapi harus tadi ada yang aku bilang harus ada alasnya ya. Oh, Karena di kan atasnya ada alasnya iya, ya. karena kan si ini nggak mungkin. bisa Alasnya langsung. apa Mbak selain apa tadi? Baking paper, Baking paper. bisa pakai baking paper, bisa pakai karton, Oke. atau bisa pakai alasnya namanya kain teflon. Kain teflon. Iya, oke. kain Berapa teflon. lama harus itu disetrika dihalusin gitu? Kalau itu tergantung produknya apa, tapi biasanya semakin besar itu semakin lama untuk Jadinya prosesnya. terus habis kayak gitu jadi kayak gini. Betul, langsung jadi seperti bahan kayak gitu. Dari situ tinggal kita pola aja Mas mau bikin apa. Kalau mau bikin tas ya jadi tas. Kenapa nggak pakai mesin press? Bisa jadi gede banget toh. Nah itu dia sih. Itu juga ya kenapa tidak pakai mesin press. Bisa sebenarnya Mas. Jadi kalau intinya kan prinsipnya adalah dipanasin kan, tapi tidak langsung ada perantaranya. betul. Jadi sebenarnya kita pakai mesin press itu kalau buat workshop gitu ya. Kalau buat datang-datang ke ngisi acara itu kita pakai. Tapi kalau dalam produksi hariannya, tetap kita mempergunakan alat ini karena tadi ya mudah ditemukan di mana-mana, di setiap rumah ibu-ibunya pun ada gitu. Kalau mesin press modelnya gede banget Mas untuk nyediain mesin press di setiap rumah gitu. Kayak mesin press untuk apa sablon DTC Betul, itu ya yang sablon baju. itu Iya. gitu. Itu bisa. Bisa. Oke. Jadi kayak gini. Bisa. Tapi itu ya tadi karena fokus kita pemberdayaan, Yes. ibu-ibu itu jarang yang boleh keluar rumah. Kalau mau kerja harus dari dalam rumah. Jadi makanya kita pakai alat yang sesimpel mungkin biar bisa dikerjakan dari rumah. Oh, oke. Dari kayak bahan seperti ini akhirnya diproduksi menjadi berbagai macam produk. Betul. Kayak gini ya. Ini yang memproduksi ibu-ibunya juga. Betul. Semuanya ibu-ibunya yang mengerjakan. Iya. Jadi menarik ya. Oke. Yang menjahit juga ibu-ibunya gitu. Jadi kita Pakai mesin jahit atau jahit manual? pakai mesin jahit. Oh, kalau ini mesin jahit ya. Gitu harus mesin Kalau jahit. manual rada susah ya Mas ini. Tebel Tapi gitu. Mbak Sabrina bisa bikin sendiri tasnya gini. Bisa bikin kalau untuk bikin tas belum. Aku kan nggak ada basic Background itu. menjahit ya. Gitu. Akhirnya kan bisa bikin tas tuh ibu-ibunya sana. Ibu-ibunya. Kreatif Kayak juga gitu. mereka Iya. ya. Hebat loh Mas Kalau ibu-ibu. kalau mau diberdayakan ya. Betul. Asal dikasih kesempatan, dikasih alatnya, dikasih wadahnya, mereka tuh hebat-hebat. Terus bagus juga untuk belanja dan semuanya kan.
Ini sebenarnya bisa kerjasama dengan toko-toko supermarket itu ya. Kayak ini aja Tas ya. belanja, Tas iya belanja betul. untuk tas belanja dan semuanya ya. Tapi mungkin harganya kan Premium. gitu. Yang beli orang mana? Waktu itu kita mencoba 2 hal nih. Oke. Kita coba jual di Lampung. Oke. Gitu ya. Di Jadi kotanya atau di di daerah? kotanya, di Oke. Kota Bandar Lampung. Mm-mm. Waktu itu tuh kita jual tas itu tuh ya di bawah 100.000 lah mas. Mm-mm. Buat tas-tas produk-produk ini Iya. ya. Dan di Lampung aja ketika kita udah jual semurah itu, Mm-mm. responnya masih kurang baik gitu. Oh, gitu. Orang-orang kok dari sampah mahal ya gitu. Kok Pikiran mereka dari sampah itu iya, murah, barang buangan gitu. betul. Nah dari situ udah sadar sih bahwa mungkin belum siap nih pasarnya kalau untuk di daerah-daerah yang Oke. mungkin di luar kota besar ya. Oke. Sehingga akhirnya kita langsung memutuskan untuk bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta. Di Jakarta kita jual juga lewat bazar gitu ya, bazar kecil. Wah responnya positif banget, berbeda Oh, ya? dengan yang Gimana cara menjual Sabrina waktu itu untuk seperti ini? jualannya. Storytellingnya harus ditonjolkan atau memang produknya atau apa? Kalau dulu kita langsung dua-duanya mas. Ketika gitu. kita awal mulai storytellingnya pasti ya setiap jualan kan kita harus ceritain ini Ya, produknya ya, ya. dari apa, siapa yang buat gitu. Tapi dari awal pun desain kita juga harus udah langsung menarik karena itu yang paling dilihat sih. Iya, iya. Orang tuh sebenarnya mau pakai produk daur ulang, tapi kendala di mereka tuh produk daur ulang masih kurang cantik atau masih kelihatan seperti sampah gitu. Jadi begitu kita kasih solusi tas recycling village, mereka kaget kok dari sampah bisa kayak gini ya gitu, nggak kelihatan kayak sampah. Jadi sangat direspon baik dengan masyarakat di Jakarta. Oke. Di bazar mana waktu itu? Di Lenteng Agung sana atau? Waktu itu kita mulainya di Tangerang Selatan ya. Milih Tangerang Selatan juga. Iya, dapetnya di situ untuk slot bazarnya ya. Di bazar waktu itu tasnya udah bagus-bagus gini atau masih? Belum sebagus ini, tapi responnya aja udah positif Udah banget. positif. Laku semua tuh. Laku. Jadi kita di situ kita baru sadar bahwa wah ternyata demand-nya nih ada loh. Dapat berapa gitu. waktu itu? Jual berapa? Cuan berapa itu? Waduh, aku kalau aku tuh orangnya pelupa ya mas. Tapi waktu itu mungkin kesan yang kita dapat adalah oke, udah siap nih produknya untuk dipasarkan gitu. Karena udah dites ke market. Sabrina sendiri yang jualan? Iya, kita jualan. Saya jualan. Ibu-ibunya nggak diajak? Enggak. Oh, tahu barangnya udah jadi nih, Iya, jadi barangnya duit udah kayak jadi. gini. Oh, oke. Tahun berapa itu? Itu 2022. 2022. Awal 2022 sekitar Februari. Selang beberapa bulan ya setelah itu selang ya. beberapa. Dan tapi produksi sana tetap jalan terus. Tetap jalan. Ketika ada penolakan dalam tanda petik di Lampung, di Bandar Lampung, tapi terus akhirnya dipindah ke Jakarta, produksi tetap jalan terus. Tetap jalan. Oke. 2022 akhirnya menemukan titik balik bahwa produk ini bisa diterima terutama di Jakarta dan semuanya. Apa langkah besar dari Sabrina akhirnya bahwa produk ini benar-benar ya bisa untuk kehidupan para pengrajin ibu-ibu di di Lampung sana itu? Oke, langkah besarnya pasti waktu itu jadi banyak ya bazar yang kita ikutin gitu. Oh, gitu. Jadi kita nggak takut untuk berinvestasi pada bazar gitu. Oke. Jadi semakin banyak bazar. Muncul kepercayaan diri dari Sabrina dan Iya. teman-temannya bahwa ini bisa kok gitu ya. Betul, ini bisa kok untuk diperjualkan. Jadi pasti langsung mencari bazar-bazar banyak untuk kita pamerkan lah produk kita gitu. Terus selain itu juga sebenarnya nggak lama setelah itu mas, 2022, 2023-nya kita juga langsung beraniin buat ekspansi ke Jakarta. Gitu karena 2022 tuh waktu kita masih produksi dengan 2 orang aja. Itu udah banyak. masih waktu 2022 itu masih 2 orang Masih saja. 2 orang saja. Jadi masih cukup untuk 2 orang produksinya gitu ya, per bulan itu mungkin sekitar kayak kita hanya menghasilkan sekitar 50 produk gitu. Oke. Atau masih jualan gitu ya. Tapi ketika 2022 itu maksudnya kita langsung dapat respon yang sangat positif, boom gitu. Banyak perusahaan tuh yang sudah mulai approach. Ada perusahaan. Iya, perusahaan-perusahaan untuk bikin merchandise gitu. Merchandise. Nah, waktu 2022 kita nggak pernah bisa ngeiyain permintaan perusahaan. Oke. Karena cuma punya 2 ibu-ibu. Gimana caranya mau bikin Iya. merchandise dengan 2 ibu-ibu? Sedangkan permintaannya, "Mbak, aku butuh 150 dalam waktu seminggu." Wah, sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa dilakukan gitu. Perusahaan apa pertama yang calling Sabrina untuk?
Waduh, kalau waktu itu banyak sih Mas, dari perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, perusahaan internasional itu udah mulai gitu untuk minta. Terus akhirnya berarti awalnya B2C ya? B2C, jadi akhirnya mulai B2B itu di tahun berapa? Akhirnya di 2023 kita beraniin dan alhamdulillahnya juga kita dapat pendanaan. Kita menerima pendanaan dari NGO ya, jadi yayasan namanya WWF. Iya, yang gambarnya panda tuh Mas ya. Nah itu akhirnya kita bisa mereplikasi proyek kita di Lampung ke Jakarta. Di Jakarta pakai setrika juga? Pakai setrika juga. Enggak pakai pres aja? Enggak. Ini Jakarta loh. Oke. Tetap pakai setrika aja? Tetap pakai setrika. Ibu-ibu juga? Ibu-ibu juga. Oh oke. Di Lenteng Agung ya? Melakukan ini setelah mendapat pendanaan itu. Habis itu baru Sabrina percaya diri untuk memproduksi lebih gede karena ada permintaan yang besar dari perusahaan. Iya betul. Tahun 2023. Iya. Berarti Lampung dilupakan? Tidak dong. Sampai sekarang masih dengan Lampung. Jadi produksinya berbarengan. Ya kalau ada project misalnya, ini aku boleh sebut nama perusahaan? Boleh. Oke, misalnya dari kita baik-baik dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan semuanya kok. Siapa tahu nanti mau bantu sponsorin cuaniki adon cuan ya tuh ya coba sama apa. Dan misalnya perusahaan Bank Mandiri gitu ya, misalnya pesan 1000 pieces gitu. Oh, Bank Mandiri pernah 1000 pieces? Iya pernah 1000 pieces. Itu biasa kita bagi. Jadi dari Jakarta 500, di Lampung 500. Oh oke. Pernah itu? Pernah. Itu proyek pertama? Bukan, kalau proyek pertama kita masih ratusan. Dari perusahaan? Dari banyak sih Mas, Pertamina. Iya. Waktu itu Mini Cooper juga pernah. Mini Cooper? Iya. Mini Cooper kan perusahaan luar negeri. Iya. Waktu itu mereka mau launching. Pesan apa Mini Cooper? Pesen tas, pesen dompet. Oh oke. Pertamina juga pernah? Iya. Oh, Bank Mandiri pernah juga. Wah, cuannya gede dong kalau udah B2B gini ya. Ibu-ibunya di sini di Jakarta berapa di Lenteng? Di ibu-ibunya kalau sekarang yang konsisten itu kita ada sekitar 6 orang. Ada yang nggak konsisten atau gimana? Nggak konsisten, bukan konsisten. Tapi dengan 6 orang biasanya kebutuhan untuk produksinya sudah tercukupi. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba orderannya sangat besar dalam waktu dekat, kita baru ngajak ibu-ibu yang lain yang udah kita latih nih untuk ikut bantu. Istilahnya yang tetap ada, yang per project ada. Iya ada gitu juga ya. gitu. Tetangganya Sabrina di sana? Tetangga, mungkin bisa dibilang tetangga ya, tapi aku pun baru kenal setelah ada project ini gitu kan. Mungkin kalau kita di kota berbeda dengan di desa ya. Di desa kan orang pasti kenal tetangga gitu ya, hidup bertetangga. Tapi kalau di Jakarta ini lucunya aku baru kenal dengan ibu-ibu ini ya setelah kita kerja bareng gitu. Sejak 2023. Iya 2023. Itu ibu-ibu benar-benar ibu-ibu rumah tangga atau yang ibu yang punya pekerjaan yang lain dia sambilan seperti itu atau gimana? Jadi benar-benar itu yang kita pelajarin juga. Jadi waktu awal kita ngelatih, kita itu cari di Jakarta ibu-ibu yang dari komunitas bank sampah. Gitu. Cuman yang kita pelajarin ibu-ibu komunitas bank sampah itu kan ada kesibukan sendiri yang mengolah bank sampahnya. Jadi ketika diminta untuk produksi, ya waktunya jarang ada. Gitu. Jadi melihat dari hasil belajar tersebut, akhirnya pelatihan yang kedua kita benar-benar cari ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Jadi kita waktu itu door to door tuh ke area sekitar ini kita ya, kantor kita door to door. Kita bawa tasnya, kita bawa sampah plastiknya, kita kasih lihat Mbak, ini loh Mbak sampah plastik bisa jadi tas kayak gini, mau nggak belajar buat bikinnya? Terus ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang enggak kan? Ada yang enggak juga pasti. Itu hal yang lumrah. Berarti plastik ini di Jakarta cukup banyak juga untuk bisa dikoleksi ya? Walaupun di Jakarta udah lebih dibatasi, ada banyak peraturan, tapi ternyata masih ada juga ya penggunaannya gitu. Jadi secara supply pun kita juga masih ada sih gitu. Ini tetap kalau dari kan tadi perusahaan-perusahaan besar macam Pertamina, Bank Mandiri, bahkan dari dari luar kayak Mini Cooper gitu, mereka ada standar-standar khusus gitu nggak sih? Misalnya bahannya dari plastik atau apa, atau prosesnya seperti apa, ini memperkerjakan anak atau enggak, kadang itu jadi konsen kan. Ada standar-standar nggak, diteliti sampai gitu nggak? Atau pas BWF ngasih pendanaan atau itu juga
memberikan syarat-syarat tertentu atau gimana itu? Oke, kalau dari syarat itu sebenarnya tidak ada ya masih sejauh ini. Itu mungkin karena mereka sudah tahu duluan branding kami, mereka sudah tahu cerita kami dulu sebelum mereka memutuskan untuk kerjasama. Ya kan cerita kami itu sering kami upload di sosial media gitu ya. Jadi mereka udah lihat dulu nih, oh ada ibu-ibu di desa yang ngerjain ngubah sampah plastik jadi tas gitu. Jadi itu menurut mereka udah nilai yang sangat positif lah ya. Karena kan mereka juga sekarang tuh dalam pengadaan juga diharuskan kan untuk mencari produk-produk yang sustainable gitu. Oke. Kalau di masih mempertahankan value-nya tentang plastik-plastik yang menurut saya kalau ada kan botol dan semuanya benar-benar plastik kresek dan LDPE ya. Masih mempertahankan itu di Jakarta juga gitu. Masih mempertahankan itu. Apakah itu menjadi salah satu ciri dari Sabrina untuk mendorong ini atau apa? Betul. Atau nggak pengen berkembang ke yang lainnya? Iya, jadi sebenarnya kalau pengolah sampah plastik tuh banyak banget ya. Dari mulai tadi tutup botol, botol plastik itu udah banyak sekali. Tapi kalau kita tetap pengen di LDPE ini, low density polyethylene ini, karena ya tadi nggak ada nilainya sehingga tidak ada orang yang mau pegang gitu. Tidak ada orang yang mau mengolah, pasti akibatnya adalah semakin banyak berakhir di TPA ya, tempat pembuangan akhir, semakin banyak mencemari lingkungan juga. Jadi kita coba tetap untuk ada di plastik-plastik yang problematik. Karena kalau plastik lain sudah banyak yang mengolah gitu loh. Bukankah plastik-plastik sekarang gini bisa menjadi energi, jadi bahan bakar kalau dipanasin dengan temperatur tertentu, dengan press tertentu gitu? Itu masih sedikit sih Mas. Masih sedikit ya untuk skala industri sebesar itu, ini pun bukan plastik yang sering digunakan untuk menjadi energi gitu ya, karena plastik LDPE itu juga sering menyumbat mesin-mesin industri gitu. Oh gitu. Jadi secara industri nggak ada yang mengolah, secara UMKM juga masih sedikit yang mengolah gitu. Ini plastik tolakan berarti ya. Plastik reject ya. Plastik reject yang nggak mungkin baik untuk ada kan untuk yang jadi bubur plastik yang untuk bahan baju kan. Ada yang untuk seperti itu biar olahraga dan semuanya kaos-kaos olahraga. Ada yang kemarin aku lihat itu ada yang untuk jadi minyak terus dijadikan bahan bakar, jadi untuk energi semua. Ada yang uap dibakar sampai habis dan uapnya itu jadi tenaga listrik. Ini nggak kepake berarti benar-benar. Lebih sering tidak terpakai. Tepatnya dan lebih tidak sering dianggap, dipakai. Dan di Jakarta masih banyak seperti ini. Iya. Terutama di Lenteng Agung. Hampir di semuanya sih. Hampir di semuanya ya. Tapi pusat operasi kalau mau dikatakan recycling village ini di Lenteng Agung. Pusat dan operasi kantornya ya, head office-nya iya di Lenteng Agung. Ngumpulin yang ngoleknya di sekitar situ aja. Atau ada dari luar pengen nyuplai. Oke, kalau di Jakarta ya kan sedikit berbeda ya. Kalau di Lampung kita dari tadi rumah-rumah ya, door to door gitu. Kalau dari Jakarta kita kerjasama sama bank sampah, lapak sampah, pengepul, pemulung gitu. Jadi kita tidak lebih fokus karena susah kalau door to door ke rumah gitu ya. Jadi langsung mereka yang mengumpulkan, kita beli dari mereka. Oh gitu. Sudah buka awalnya cukup sulit atau sekarang kan pasti aku yakin banyak yang sudah tahu lah recycling village-nya Mbak Sabrina jual ke sini aja. Awalnya untuk mengumpulkan itu kerjasama dengan kelompok tertentu atau gimana? Awalnya ya pasti kita nyamperin kelompok tersebut ya. Dan itu tadi yang aku ceritain bahwa ya kita harus berani untuk nawarin di luar harga pasar, berkali-kali lipat dari harga aslinya gitu ya. Aslinya 500 perak, ya aku tawarin 5.000 sampai 15.000 kan ya. Mereka juga akhirnya mau gitu. Oke. Kalau ibunya yang 6 itu bekerja digaji harian atau seperti apa? Jadi kalau di kita itu sistemnya produksi. Jadi per produk ya, per produk yang mereka hasilkan. Waktu itu sempat kita prosesnya penggajian. Cuman memang ya namanya bisnis ya, ada hal-hal yang ternyata tidak nggak works nih gitu. Jadi kita shifting ke per produknya gitu. Dan mereka lebih nyaman itu ya. Iya, lebih karena nyaman. Hasilnya pasti lebih besar dan dia bisa ngukur sendiri kan, pengen lembur dan semuanya. Tapi kalau Sabrina sendiri punya workshop sendiri ataupun punya toko sendiri, kios sendiri untuk menjual ini nggak?
Kalau untuk sekarang belum. Belum. Ada keinginan untuk itu nggak? Biar cuannya nambah atau gimana? Belum kepikiran ya. Belum kepikiran ya? Sejujurnya karena cara yang sekarang kita lakukan itu masih bekerja dengan baik. Jadi kita itu kerjasama sama toko-toko yang sudah lebih besar. Online? Consignment, enggak offline. Offline ya? Iya, jadi toko-toko offline di Jakarta, Bandung, Bali. Nitip barang ya? Nitip barang, nanti baginya persenan gitu. Kalau online nggak jualan? Online jualan di marketplace. Di marketplace? Iya. Di hijau atau orange? Di hijau. Hijau ya? Iya. Oke. Anak negeri, konon katanya. Oh, di online juga jualan. Di online sejak kapan jualan? 2002? 2000 dari kita mulai pertama kita juga langsung buka juga online. Responnya di online gimana? Bagus. Bagus ya? Bagus, tapi memang mungkin lebih sering itu offline karena mungkin mereka harus pegang dulu. Kan mereka nggak kebayang tuh ya tas dari plastik tuh kayak gimana rasanya, nyaman atau enggak gitu. Jadi biasanya kalau udah pegang, udah coba, baru langsung lebih dibeli gitu. Banyak ibu-ibu yang pakai ini ya? Banyak. Kalau aku mau nyoba kan lucu juga nanti nyoba jadi gini. Ya gini ya. Ini biasanya buat apa sih? Buat belanja atau buat, kalau ini model buat belanja ya? Iya, jadi kalau ada resletingnya. Ada ini yang ada resleting yang ini nih. Ini bagus banget nih. Warnanya ya. Warnanya ibu-ibu anak muda lah, ibu muda lah. Oke. Ini berarti model plastiknya gede nih ya? Itu gede banget bahannya untuk bikin tas tersebut. Ini sebenarnya simple loh ya. Maksud saya simple, butuh kain segini, gini, jahit pinggir betul. Jahit, ditekuk. Oke. Ya, dimasukkan, dilebok ke kono. Oke. Ya. Makanya tadi aku bilang ya, Don, caranya tuh simple banget. Sebenarnya bener. Harus punya tekad yang kuat loh. Aja. Oke. Ini buat belanja bagus loh. Lihat ya. Ini bagus ini menurutku. Ya, warnanya juga aku suka ini. Mereknya pakai Recycling Village. Recycling Village nama kita. Bacain ya apa ini. When others may see me as trash, you see me for who I am. Wow. Every piece of our item is artistically craft from 100% plastic waste and wholeheartedly made by women in village in Indonesia. Thank you for joining us on our journey to create our brighter future for the people and the planet. Ini Sabrina banget ini ya. Iya, ceritanya harus ada ya di ada dalam. Ceritanya ya. Artinya di balik produk ini adalah sebuah karya yang tidak hanya sekedar cuan tapi pemberdayaan agar dapat cuan. Jadi fokusnya tidak hanya cuan tapi juga memberdayakan sampah, memberdayakan perempuan dan terutama ibu-ibu desa yang awalnya di Lampung sana ya. Support keluarga gimana? Pastinya dong, kalau nggak disupport kayaknya nggak bakal bisa sampai di titik ini. Oke. Dengan segala kesusahan dan kesulitan. Ada dari 2021 sampai 2025 4 tahun lebih ya mungkin 4 tahun lebih akhirnya terbukti bahwa walaupun sekolahnya di medical engineer akhirnya jualan bahan baku dari sampah jualan dan plastik sampah ya, jadi tukang sampah malah jadi cuan luar biasa. Artinya semua jurusan tidak masalah, yang penting ada passion dengan hati. Ini loh, kerja kalau pakai hati itu cuannya mesti lumayan gede lah ya, walaupun nggak gede tapi sustain lah seperti yang passionnya dari Sabrina. Ingin go global ya? Betul, ingin go global. Ada plastik yang lain diolah jadi kayak gini lagi nggak selain tas itu? Selain si kresek ya? Kalau untuk jadi tas, sejujurnya sekarang yang kita punya ilmunya itu ya masih kresek aja. Kresek aja ya. Kalau plastik-plastik yang untuk bungkus, laundry itu bisa nggak? Itu bisa, cuman hasil bahannya itu kurang bagus gitu. Ya. Karena kan kita juga harus pikirin fungsionalitasnya, kenyamanannya ya gitu. Saya mau ngumpulin kresek-kresek juga. Nanti mau latihan bikin kayak Sabrina gini lah model-modelnya. Tapi nanti untuk pengrajin ibu-ibu bisa
memberdayakan sesuatu yang tidak berguna menjadi yang lebih berguna dan menghasilkan cuan. Sabrina, thank you. Terima kasih. Mau berbagi dan cuan di sini, tidak hanya cuan masalah duit, tapi cuan masalah untuk ibu-ibu di sana akhirnya bisa diberdaya gunakan, dan sampah-sampah yang berserakan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang lebih bagus, sehingga mereka menjadi lebih baik lagi, yang pasti lingkungan lebih baik lagi, cuan lebih baik lagi, secara sosial lebih baik lagi. Don Cuan selalu mengajak sesuatu yang cerita-cerita yang mengandung cuan, tapi ingat cuannya tidak hanya duit, tapi juga cuan-cuan sosial, cuan-cuan yang lainnya. Ini yang paling penting. Jadi perhatikan terus, pantengin terus Don Cuan di Cuan Iki, karena jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas.